Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Anja Aprenda, Prodi Informatika Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial inteligensi di bidang bisnis. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa sih itu artificial intelligency. Artificial intelligency atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Nah, di sini kita lanjut lagi mind mapping tentang AI bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran kecerdasan buatan dalam bisnis dan bidang lain. Nah, di sini ada 3 cabang. Yang pertama adalah peranan dalam bisnis, yang kedua peranan dalam pendidikan, yang ketiga peranan dalam teknologi kesehatan. Nah, ada apa aja sih di peranan dalam bisnis? Yang pertama ada analisis keuangan, membantu pekerjaan, meneliti pasar, dan transaksi bisnis. Nah, yang kedua ada peranan dalam pendidikan, salah satunya mendidik, menganalisis gaya mengajar, menganalisis strategi dan progres siswa secara umum. Dan yang terakhir adalah peranan dalam teknologi kesehatan, contohnya itu mendiagnosis pasien. Yang kedua itu menyimpan data rekam medis pasien. Misalnya nih, mendiagnosis pasien, misalnya pasien itu apakah mempunyai kanker atau penyakit yang lainnya. Selanjutnya, cabang selanjutnya peranan teknologi di era industri 4.0. Yang pertama ada di bidang kedokteran. Lanjutannya adalah hospital information system, atau bisa juga menyimpan rekam medis dan data lainnya. Yang kedua ada telemedicine, atau tenaga kesehatan bisa bekerja melalui jaringan komunikasi. Terus ada di bidang penerbangan, contohnya desain pesawat dengan perangkat lunak CID, terus pilot test simulation. Di sini saya pernah lihat sih bagaimana pilot test simulation. Jadi kayak simulasi untuk menerbangkan pesawat beneran sesuai dengan apa yang kita tuju. Yang bawahnya ada air traffic controller, dan satu lagi ticketing. Terus kita lanjut ke ilmu pengetahuan, yaitu pengumpulan data, analisis data. Selanjutnya the automated factory, ada robot dan komputer. Nah, kalau robot dan komputer ini saya sudah kasih tahu lah ya. Terus selanjutnya the automated office, komputer dan jaringan, atau disingkat juga JARCOM, manajemen sistem informasi dan teknologi informasi. Yang bekerja di rumah, the electronic shortage sama telecommuting. Selanjutnya itu ada lingkup utama kecerdasan buatan. Di sini ada sistem pakar, pengolahan bahasa alami, pengenalan ucapan, computer vision. Terus ada akal budi versus
kecerdasan buatan. Jadi kalau budi itu tidak bisa digantikan komputer dan mesin, sedangkan kecerdasan buatan itu dapat digantikan oleh komputer dan mesin. Di sini kita lihat tentang hakikat dan pengertian kecerdasan buatan menurut John McCarthy pada tahun 1956. Terus yang kedua ada Herbert Simon pada tahun 1987. Beliau mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai berikut. Selanjutnya Rich and Knight tahun 1991, pengertian kecerdasan buatan menurut beliau seperti ini. Kita lanjut ke atas, ada jenis kecerdasan buatan. Ada apa aja sih jenis-jenis kecerdasan buatan? Yang pertama ada simbol manipulating AI, ada neural AI. Yang ketiga ada neural network. Nah, yang pertama itu simbol manipulating AI. Penjelasannya sebagai berikut. Lalu neural AI, untuk penjelasannya sebagai berikut. Terus yang terakhir ada neural network, untuk penjelasannya sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.